Halo semuanya, perkenalkan, saya Ivan Salasyegian dengan NIM akhir 018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial dalam pembuatan jalan tipe full circle dan juga tipe jalan SCS. Yang dimana pertama kita akan membuat di Google Earth, setelah itu kita buka pada Global Mapper, setelah itu kita bisa membuat jalan yang kita rancangkan di Civil 3D. Berikut, yang pertama, pada Google Earth, kita bisa buka saja Google Earth-nya. Oke, sudah muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, teman-teman bisa menentukan pada daerah atau lokasi mana teman-teman ingin membuat rancangan jalannya. Pada tempat kali ini, saya akan membuat jalannya di sekitaran jalan ini. Oke, untuk pertama, kita bisa menentukan terlebih dahulu titik start point-nya. Kita bisa ketik saja start point. Kita bisa arahkan di mana kita bisa mau. Seperti di sini. Kita klik OK saja terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa menentukan di mana titik endpoint. Misalnya saya ingin meletakkan endpoint seperti ini. Kita bisa klik pada sini add place mark. Kita bisa buat endpoint. Kita klik OK. Kita letakkan lebih dahulu. Setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan memblok atau membuat daerah kontur yang akan kita gunakan pada rancangan jalan. Untuk langkah-langkahnya bisa kita klik pada add polygon. Setelah itu name kita bisa ubah menjadi daerah kontur. Setelah itu kita bisa klik di sini untuk membuat daerah kontur. Oke. Setelah muncul tampilan seperti ini, bagian ini bisa kita okekan saja. Setelah itu kita akan meng-save file dari Google Earth yang nantinya akan dibawa pada Global Mapper. Cara save-nya pada bagian titik start, endpoint, dan juga daerah kontur bisa kita klik kanan, lalu kita save place as. Kita klik, lalu kita bisa save saja. Pastikan sudah menggunakan save file tipe KMZ. Kita save, begitu juga pada endpoint. Kita klik kanan, kita save, dan juga pada daerah kontur. Kita save. Selanjutnya kita akan menuju ke Global Mapper. Oke, selanjutnya saya akan membuat video tutorial di Global Mapper. Pertama kita bisa open data file dari Google Earth yang sudah kita buat. Dari titik awal, titik tikungan sampai titik akhir, dan juga daerah kontur. Sini telah muncul. Setelah itu kita bisa pilih, kita pencet configure, kita ubah projectionnya menjadi UTM. Setelah itu kita apply dan OK. Selanjutnya kita pilih connect to online data. Kita pilih menu Aster GDM. Kita next, lalu kita connect. Oke, sudah muncul tampilan baru. Oke, ini dia tampilan barunya. Selanjutnya kita pilih create line feature. Kita buat garis
dari ujung ke ujung. Lalu kita pencet escape saja untuk menghilangkannya. Lalu kita blok semua daerah kontur. Kita pilih Aster GDM, klik kanan, klik option, kita pilih cropping, lalu kita crop to currently selected polygons. Kita apply, oke. Lalu kita pilih create. Terus selanjutnya kita pilih gradient contour. Kita pilih contour boundnya, kita use layer bound, kita centang daerah kontur dan juga Aster GDM. Kita klik OK. Kita klik OK. Telah muncul daerah kontur yang baru. Lalu kita pilih file, export, kita pilih vector linear, langsung kita pilih DWG, OK. Pada export bound kita pencet, lalu kita use layer bound, kita centang daerah kontur dan juga generate contour. Pada DWG option kita ubah size untuk kalimatnya bisa sesuai dengan keinginan sendiri. Kita OK. Lalu kita save file di mana yang kita inginkan. Kita buat namanya kontur CS video. Lalu kita bisa save. Pastikan sudah menggunakan file DWG. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuka file dari Global Mapper di Civil 3D. Selanjutnya kita akan membuka di Civil 3D file yang sudah kita save dari Global Mapper. Kita bisa pencet yang sudah kita buat tadi. Continue. Oke, setelah itu kita bisa select all. Kita bisa copy, Ctrl+C, dan kita membuat tab baru. Pada tab baru, kita bisa melakukan klik kanan, clipboard, paste to original coordinates. Untuk menampilkan hasil dari yang kita paste tadi, kita bisa klik Z, enter, E, enter. Setelah itu, kita bisa mendefine terlebih dahulu. Kita pada prospector, kita bisa klik. Pada setting, kita bisa edit drawing setting. Pada ini, kategoris kita bisa ubah menjadi WGS 84 datum. Pada koordinatnya, kita ubah menjadi 50 south. Setelah itu kita bisa OK kan saja. Selanjutnya kita akan mensurface dari DA kontur yang baru ini. Kita select dulu. Lalu kita ke prospector. Pada bagian surface kita klik kanan, create surface. Pada bagian nama kita bisa ubah menjadi kontur 1. Kita OK kan saja. Setelah itu pada bagian surface kita klik tambah, kontur 1 tambah. Pada definition kita tambah. Dan ini kita akan add konturnya. Sebelum itu kita select dulu. Pada bagian kontur kita klik kanan, lalu kita add. Kita langsung OK kan saja. Ini dapat kita hiraukan terlebih dahulu. Kontur 1 telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat trase jalannya. Kita akan membuat trase jalan
dengan garis bantu. Kita bisa klik kanan saja, clipboard, paste to original coordinate. Setelah muncul trase yang ini, kita akan menggunakan dengan menggunakan element tools. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi trase 1. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik pada bagian draw, tangan-tangan no curve. Dimulai dari bagian start point menuju titik tikungan dan pada akhir jalan. Kita enter saja. Setelah itu kita akan meng-offset jalan sesuai dengan jalan yang kita buat. Kita select, kita pencet, kita tuliskan offset sepanjang 9,5 dan ke kiri juga. Setelah itu kita bisa enter saja. Setelah itu kita akan membuat elemen dari masing-masing jalan yang kita offset. Pertama, kita elemen presenter tools. Setelah itu pada name kita ubah menjadi trase 1L untuk kiri. Kita okekan saja. Pada draw kita ubah, kita gunakan tangan-tangan no curve. Dari titik awal titik tikungan hingga titik akhir. Kita enterkan saja. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada bagian offset kanan. Elemen creating tools kita ubah menjadi R untuk kanan. Kita okekan. Selanjutnya kita bisa gunakan hal yang sama dari titik awal menuju titik tikungan hingga titik akhir. Kita enter saja. Ini bisa kita close. Selanjutnya kita akan melakukan create profile surface. Caranya kita klik profile, create profile surface profile. Di sini kita gunakan trase 1L, pastikan kontur 1, lalu kita add. Pada update mode kita ubah menjadi static. Langsung kita draw in profile view. Ini kita bisa gunakan namanya menjadi surface profile 1L. Kita langsung saja next. Kita create profile view. Kita bisa klik pada daerah kosong. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada trase bagian kanan. Kita klik profile, create surface profile, trase 1R, kontur 1, kita add. Pada update mode kita ubah menjadi static, draw in profile view. Ini kita ubah name-nya menjadi R. Kita langsung create profile view. Kita klik bagian kosong. Selanjutnya pada grafik yang sudah ada kita klik kanan, kita ubah edit profile. Pada clip vertical grid kita centang, clip horizontal grid kita centang. Kita oke. Ini grafik sudah terlihat lebih jelas. Selanjutnya
kita akan membuat profil jalan yang menghubungkan dari titik awal hingga titik akhir jalan. Caranya, pada bagian profile, kita klik, lalu kita klik Profile Creation Tools, kita klik pada bagian ini. Pada bagian name, kita bisa ubah menjadi Profile 1L. Kita klik OK saja. Lalu kita gunakan draw tangan. Kita hubungkan dari titik awal hingga titik akhir jalan. Kita enter. Kita lakukan hal yang sama pada profile kanan. Kita klik Profile Creation Tools. Kita klik yang ini. Pada bagian name kita ubah menjadi Profile 1R. Kita klik OK. Lalu pada bagian draw kita pilih draw tangan. Kita hubungkan dari titik awal hingga titik akhir. Kita klik enter. Setelah itu kita bisa close. Selanjutnya kita akan mengekspor hasil data dari sini untuk dimasukkan ke Excel. Caranya, kita buka pada toolbox, report manager, pada profile kita klik, lalu kita klik dimension station elevation, kita klik kanan, kita execute. Pertama profile kiri, kita klik. Setelah itu kita gunakan station interval 50 dan kita centang yang regular interval. Kita create report. Kita klik yes. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada bagian kanan. Kita create report. Setelah mendapatkan data ini, kita dapat mengcopy data ini menuju Excel. Itu kita bisa buka Excel. Itu kita akan mengkopinya. Oke, ini adalah hasil dari copy kedua. Setelah itu, kita bisa menuju ke elevasi topografi. Setelah kita lakukan yang tadi, lalu kita dapat masukkan nilai elevasi topografi untuk mengetahui kemiringan medannya. Dan didapatkan kemiringan medannya adalah 5,38%. Yang digolongkan, jika kita lihat pada tabel klasifikasi medan, tergolong medan datar atau kurang dari 10%. Selanjutnya, kita akan menuju ke Civil 3D untuk membuat kriteria jalan atau kecepatan yang kita rencanakan. Kita buka Civil 3D. Ini kita bisa close saja. Selanjutnya, pada bagian offset kanan kiri, kita bisa delete saja. Pada bagian trase 1, untuk mengassign kecepatan jalannya, kita bisa klik, lalu kita masuk ke elemen properties. Pada bagian design speed-nya, kita bisa ubah sesuai kriteria yang kita inginkan. Pada bagian jalan FC kali ini, saya akan membuat 60 km. Itu kita menggunakan kriteria design. Sekarang menggunakan 2011. Kemiringan lane 8, 2. Setelah itu kita bisa klik OK.
Selanjutnya, kita akan mengecek koordinat dari masing-masing titik. Yang pertama, pada titik start point. Kita bisa klik ketik ID, lalu kita klik. Bagian ini bisa kita screenshot untuk dibawakan ke perhitungan di Excel. Kita lanjut, kita klik ID, enter. Ini bisa kita screenshot juga. Selanjutnya, pada bagian endpoint akhir jalan. Ini bisa kita screenshot juga. Setelah itu, kita bisa menuju ke perhitungan di Excel. Kita masuk ke sudut tikungan. Jadi, ini adalah hasil dari screenshot yang sudah kita lakukan tadi. Yang dimana ini adalah dari titik start point, ini titik tikungan, dan ini end point. Setelah itu, kita akan masukkan masing-masing koordinat X dan Y dari setiap poin. Yang pertama, pada titik A, untuk start point, kita masukkan koordinat X dan Y-nya. Begitu juga pada titik tikungan P1, kita masukkan koordinat X dan Y-nya. Dan juga endpoint-nya, titik B, kita masukkan koordinat X dan Y-nya. Setelah itu, lakukan perhitungan pada Excel dan mendapatkan sudut tikungan sebesar 27,128. Selanjutnya kita akan menghitung jari-jari minimum pada jalan. Kita bisa buka pada tab ini. Nah, kita bisa masukkan kecepatan jalan yang kita inginkan, 60, Emax-nya 8, Fmax-nya 0,17, dapatkan Rmin-nya 113,38538. Kita dapat lihat perhitungan atau rumus ini pada tabel Astur. Ini. Oke, dapat kita lihat pada design speed kecepatan 60, E maksimumnya adalah 8, dan F maksimumnya adalah 0,17. Kita bisa buka lagi. Selanjutnya, kita akan membuat kriteria dari tikungan yang akan kita buat pada tikungan FC kali ini. Kita bisa lihat ke bawah pada tikungan FC. Di sini kita dapat R-nya sebesar 1090 pada RC dan NC 1490. Dapat kita lihat pada tabel referensi ASTO yang dimana pada kecepatan 60 dapat kita lihat NC-nya adalah 1490 dan RC-nya adalah 1090. Sudah sesuai. Selanjutnya dapat dilakukan dengan perhitungan Excel seperti ini. Dan dapatkan titik sudut tikungannya adalah D sebesar 800 ini. Dan di sini oke, berarti tikungan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, pada lengkung semu, kita dapat melakukan perhitungan pada LS ini. Didapatkan rumusnya pada referensi ASTO. Pada LS1, dapat kita lihat rumusnya seperti ini. Untuk perhitungan LS2, dapatkan sesuai kecepatan yang kita desain. Pada 60, kita lihat pada tabel. Untuk LS3, dapat kita lihat rumusnya seperti ini. Dan LS Max, dapat kita lihat rumusnya seperti ini. Lalu kita akan melakukan perhitungan pada yang ini. Kita masukkan rumusnya dan dapatkan dengan LS desain 150, cek LS kita oke. Dari itu, pada tikungan FC kali ini, kita akan menggunakan radius yang RC dan lengkung semu dengan LS desain 150.
Selanjutnya kita akan membuka pada perhitungan di Civil 3D. Kita buka. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai perhitungan pada Excel untuk membuat tikungan pada jalannya. Pertama kita dapat klik pada bagian trase jalan, lalu Geometry Editor. Untuk pada tikungan FC full circle kita bisa menggunakan pada bagian ini, kita buka, kita dapat menggunakan pada free curve fillet between two entities radius. Kita bisa klik saja. Pada first entity kita bisa select, dan next entity juga kita bisa select. Kita klik less than 180. Untuk radiusnya kita bisa masukkan dari perhitungan Excel tadi. Adalah 1090. Kita enter. Lalu kita enter lagi. Oke, setelah tikungan sudah kita assign, kita bisa mengassign super elevasi pada jalan. Caranya dapat kita klik pada bagian trase kita. Kita klik super elevation, calculate or edit super elevation. Calculate super elevation. Oke, kita pilih undivided crowd. Kita next. Pada number of lane kita buat 2. Lebar jalan kita tentukan sesuai dengan yang kita buat. Kita next. Pada normal shoulder width kita buat 1,5 meter. Normal shoulder slope kita ubah menjadi 6. Pada shoulder slope treatment, low side-nya dan high side-nya kita ubah menjadi default dulu. Lalu kita bisa next. Dan pastikan sudah menggunakan STO 2011 8 dan sudah sesuai, langsung kita finish saja. Pada bagian ini kita akan mengubah run off dan juga run out-nya. Jadi kita bisa lihat ke Excel terlebih dahulu. Bagaimana LS design-nya adalah 150. Ini udah termasuk dari 2 bagian jalan, maka dari itu 150 ini dapat kita bagi 2 aja. Menjadi 75 dari run off dan juga run out-nya. Kita ubah run out-nya menjadi 75. Kita ubah. Itu juga transition out region-nya kita ubah, run off-nya juga menjadi 75 dan run out-nya menjadi 75 juga. Setelah itu, jika sudah sesuai, sudah cocok, kita dapat melihat juga left shoulder-nya, offset shoulder-nya sudah ini 6%, sudah cocok, maka kita bisa close saja. Selanjutnya, kita akan menampilkan diagram dari super elevasinya. Kita bisa klik saja pada bagian trasenya, lalu super elevation, kita create super elevation view. Pastikan sudah menggunakan trase 1. Pada bagian left dan right outside shoulder-nya kita bisa centang saja. Lalu kita klik OK. Kita dapat klik pada daerah kosong. Ini adalah hasil dari super elevasi jalan. Selanjutnya, kita akan menampilkan surface profile dari trase 1. Caranya sama seperti yang di awal tadi. Kita bisa klik profile,
create surface profile, pastikan rasa 1, kontur 1, lalu kita klik add. Pada bagian update-nya kita ubah menjadi static. Draw in profile view. Kita ini hapus. Selanjutnya kita next. Dan kita bisa langsung saja create profile free. Kita klik pada daerah kosong. Selanjutnya kita akan membuat titik potong vertikal terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuka ke Excel terlebih dahulu. Oke, di sini sudah muncul. Pada bagian stationing, ini adalah titik awal, dan ini adalah titik di mana tikungan dimulai, dan ini adalah di mana titik akhir dari tikungan, dan ini adalah titik akhir dari jalan. Setelah itu, kita memasukkan elevasi dari masing-masing stationing. Dapatkan seperti ini. Setelah itu kita melakukan perhitungan gradien dengan cara seperti ini. Dengan gradient max-nya adalah 5. Satu didapatkan, panjang kelandaiannya adalah 740, dan ini juga. Setelah itu, hasil dari perhitungan ini kita akan masukkan ke Civil 3D. Oke, pada Civil 3D, kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu untuk memudahkan menggambar profile view-nya. Di sini kita bisa menggunakan line biasa saja. Setelah itu kita bisa lihat panjangnya di perhitungannya. Itu 740. Enter. Setelah itu kita lihat nilainya adalah min 36. Kita enter. Setelah itu panjang kelandaian selanjutnya adalah 662.770. 662.770. Kita lihat panjang kelandaiannya. Sini adalah 1. Selanjutnya kita masukkan nilai ini 483.720. 483.720. Lalu kita hubungkan pada titik akhirnya. 48. Oke, setelah itu kita akan menggambar dari profilnya. Kita bisa klik pada bagian profile. Kita pilih Profile Creation Tools. Kita klik sini. Lalu kita ubah name-nya menjadi profil 1. Kita klik pada desain kriteria. Kita use desain kriteria. Pastikan sudah menggunakan ASTO 2011. Kita bisa langsung OK saja. Dan pada bagian tab baru, kita klik Draw Tangan. Lalu kita hubungkan garis bantu yang sudah kita buat. Dan langsung menuju ke titik akhir. Kita enter saja. Setelah itu, garis bantu yang ada, kita bisa hilangkan saja.
Ini bisa kita delete saja. Juga ini kita bisa delete saja. Itu didapatkan seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke Excel untuk melakukan perhitungan lengkung cekung dan lengkung cembung. Oke, selanjutnya kita akan menyocokkan sesuai kriteria desain kita 60. Selanjutnya pada stop distance kita lihat nilai S-nya. Kita dapat lihat pada tabel ASTO. Pada kecepatan 60, nilai S adalah 85 dan nilai K-nya adalah 11. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan sesuai dengan Excel. Dapatkan seperti ini. Lanjutkan passing side distance-nya. Pada nilai S-nya dapatkan 180. Didapatkan dari tabel yang ini. Passing side distance K. Pada kecepatan 60, passing side distance-nya adalah 180. Dengan nilai K-nya 38. Dan dapatkan nilai L-nya, lakukan perhitungan LV-nya dan LVK-nya dan juga LSP. Dan dapatkan LV desainnya sebesar 25. Selanjutnya, dilakukan perhitungan pada panjang lengkung cekung. Kita masukkan desain kriterianya, itu juga dengan nilai A-nya. Pada S-nya kita masukkan seperti yang tadi, sesuai dengan tabel, yaitu 85. Lakukan perhitungan L, dan juga LV cek S-nya, dan LVM. Dan kita sini akan menghitung passenger convert-nya, yang kita lakukan perhitungan seperti ini. Dapatkan sebesar nilai 7. Lalu kita lakukan desain kontrol dengan nilai K seperti yang tadi, ialah 18. Ini dia desain K-nya sebesar 18 pada kecepatan 60. Dan LV-nya dapat lakukan perhitungan. Dan pada panjang lengkung cekungnya didapatkan LV desain sebesar 15. Setelah itu kita bisa menuju ke Civil 3D untuk mengassign nilai dari masing-masing panjang lengkung cembung dan cekung yang sudah kita buat. Caranya dapat kita klik yang sudah kita buat tadi. Klik Geometry Editor. Pada bagian ini kita bisa menggunakan Free Vertical Curve Parabola. Pada First Entity kita bisa select First Entity, Next Entity kita bisa select, dan dapat kita masukkan curve length-nya dari perhitungan yang sudah kita lakukan, yaitu 25. Kita enter lagi. Ini kita bisa delete aja yang tadi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Pada First Entity kita bisa select, dan Next Entity kita bisa select. Kita masukkan sebesar 15. Oke, dan ini adalah hasil dari lengkung dengan 15. Oke, selanjutnya kita akan membuat penampang melintang jalan beserta juga dengan koridornya. Caranya, ini kita close dulu. Caranya kita bisa pilih assembly. Kita klik create assembly. Pada nama kita bisa ubah menjadi penampang melintang 1. Setelah itu pada tipe jalannya
kita bisa menggunakan undivided crowd sesuai dari jalan masing-masing. Lalu kita bisa klik OK. Ini kita klik pada daerah sembarang. Oke, setelah itu kita bisa ke menu tool palette ini, kita bisa klik. Setelah muncul, langsung kita di sini akan mengassign jalan yang akan kita buat. Kita klik lane from taper median 1, kita klik. Lalu pada lebar jalan kita bisa sesuaikan dengan jalan yang kita desain. Lalu pada super elevasi kita gunakan pada bagian kiri, kita buat inside kiri. Lalu pada default slope sudah sesuai 2%. Ini bisa kita ubah jadi left dulu. Langsung kita bisa assign di bagian kirinya. Selanjutnya bisa kita ubah menjadi right untuk kita assign pada bagian right-nya. Kita langsung saja assign. Selanjutnya kita akan membuat bahu luar jalannya. Kita klik pada bagian shoulders. Kita klik shoulders extend all. Lalu kita ubah shoulder width-nya sesuai dengan jalan yang sudah kita buat. 1,5. Super elevasinya kita klik pada bagian left outside shoulder. Ini bisa kita ubah left juga. Lalu shoulder slope-nya bisa kita ubah menjadi sesuai dengan desain kita, yaitu 6%. Ini kita ubah jadi left saja. Lalu dapat kita assign pada bagian kiri. Kita klik. Begitu juga pada bagian kanan. Kita ubah menjadi kanan. Dan right outside shoulder. Lalu kita klik pada bagian kanan. Selanjutnya kita akan membuat daylight jalan. Ini bisa kita close. Lalu kita ke daylight. Kita klik daylight general. Pada bagian daylight kita akan menggunakan sesuai dengan template dari Civil 3D-nya. Ataupun kita ubah side-nya saja. Pada right kita ubah right. Pada left kita assign pada left. Pada itu daylight sudah selesai. Kita dapat close saja. Kita close. Selanjutnya kita dapat mengassign potongan melintang jalan kita ini pada trase yang sudah kita buat. Caranya, kita akan membuat koridor terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik koridor di sini. Koridor. Untuk name-nya ini bisa kita ubah menjadi koridor 1. Untuk elemennya kita gunakan trase 1. Profilnya kita gunakan profile 1. Dan ini kita bisa gunakan penampang melintang 1 yang sudah kita buat. Pada target surface kita menjadi kontur 1. Lalu kita bisa klik OK. Kita langsung klik OK saja. Rebuild the corridor. Maka dari itu, koridor baru telah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan penampang melintang dari setiap seasoning yang ada. Pada tab di atas kita bisa pilih sample lines. Kita bisa klik lalu enter. Kita pastikan sudah trase 1, kita OK. Lalu pada bagian tab yang baru
Kita bisa menggunakan defaultnya saja terlebih dahulu. Kita bisa klik OK. Lalu pada bagian sekarang kita bisa pilih by range of station, kita klik. Nah, pada bagian sampling instrumentnya, pada instrument along tense kita bisa ubah menjadi 100 tergantung dari teman-teman tersendiri. Pada instrument along curves kita bisa ubah menjadi 50. Begitu juga instrument along spiral kita ubah menjadi 50. Pada additional sample contours kita bisa add range start dan range end nya. Kita bisa terukan saja dulu semua. Itu juga dengan add horizontal geometric dan add super elevation vertical. Setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita bisa klik enter saja. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan penampang melintang dari masing-masing stationing. Kita bisa klik section view, create multiple views. Lalu pada bagian ini kita langsung saja create section view. Kita bisa letakkan pada bagian kosong, dan ini merupakan hasil dari galian dan timbunan pada trase yang sudah kita buat sesuai dari stationingnya. Untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan dari koridor surface. Caranya kita bisa klik koridor kita, lalu bisa pilih koridor surface, kita klik, lalu kita bisa klik di pojok kiri atas, lalu kita add, lalu kita bisa centang pada bagian add as break line. Pada tab boundaries kita bisa klik, pada koridor kita klik kanan, lalu kita add automatically, dan kita bisa mengesan daylight yang sudah kita buat tadi. Kita klik, lalu OK, kita apply rebuild the corridor, lalu kita OK. Selanjutnya di sini kita akan membuat surface baru untuk galian dan timbunan yang baru. Caranya pada bagian surface kita klik kanan, kita bisa create surface yang baru. Kita bisa buat namanya menjadi kontur 2. Pada bagian style kita akan ubah menjadi kontur 1 meter and 5 design. Kita klik OK. Lalu sudah muncul kontur 2, kita bisa klik tambah. Kita klik tambah lagi pada definition. Kita bisa klik kanan pada menu editnya, lalu kita pencet paste surface. Di sini kita akan menggunakan kontur 1, kita OK. Lalu pada bagian boundaries kita klik kanan, kita pencet add. Kita gunakan defaultnya saja, kita biarin. Pada type kita pilih height, langsung kita klik OK. Lalu kita klik S di sini untuk menempelkan surface, kita enter. Kita enter lagi. Lalu pada bagian ini kita bisa pilih koridor 1. Kita klik OK. Selanjutnya pada bagian kontur 1 kita bisa klik kanan, lalu surface properties. Pada bagian surface style kita bisa ubah menjadi no display, lalu kita bisa OK kan saja. Setelah itu selanjutnya kita akan menghapus elemen yang awalnya kita buat. Nantinya kita akan buat lagi elemen yang baru. Elemen kita klik,
kita klik pada tambah ya. Center line-nya kita klik lagi, pada trase 1 kita klik tambah lagi, lalu pada sample line SL collection-nya bisa kita delete saja. Oke, kita delete. Oke, setelah itu kita bisa membuat dengan menggunakan pilihan sample lines. Kita enter, kita pilih trase 1, lalu pada bagian ini kita bisa mengubah stylenya menjadi finish ground. Kita ubah semuanya menjadi yang sama, finish ground. Yang kita ubah juga, itu juga dengan koridornya kita ubah finish ground, lalu kita oke. Kita klik oke. Setelah itu kita bisa pilih by range juga, kita klik. Nah, kali ini kita akan ubah menjadi semuanya menjadi 100 pada along curve-nya juga along spesialisnya. Kita ubah menjadi 100. Di bagian tab ini kita akan menggunakan true di at range start dan at range end. Kita truekan 2 saja. Kita klik OK. Selanjutnya kita bisa enter saja. Selanjutnya kita akan melakukan compute material. Pada analyze kita klik, lalu kita pilih compute material. Kita pastikan sudah menggunakan trase 1 dan SL collection yang sudah kita buat tadi. Itu kita klik OK. Nah, pada EG dan datum, pada EG kita bisa menggunakan kontur 1. Kita klik kontur 1 juga. Nah, pada datum kita akan menggunakan koridor 1. Setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan menampilkan kembali tabel penampang melintang seperti cara sebelumnya. Kita klik home terlebih dahulu. Setelah itu kita klik surface views, kita create multiply view. Pada bagian ini kita pastikan sudah menggunakan trase 1 dan SL collection yang baru kita buat, SL collection 2. Selanjutnya kita bisa pilih pada section view tables, kita klik, lalu kita klik add, lalu kita create section view, lalu kita bisa letakkan pada daerah kosong. Dan ini adalah potongan melintang yang baru kita buat. Ini adalah hasil galian dan timbunan dari jalan yang kita rancangkan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan tabel total volume table. Kita klik analyze, lalu kita pilih pada bagian total volume table. Kita klik saja. Kita pastikan sudah menggunakan trase 1 dan SL collection 2. Lalu kita bisa klik OK. Dan kita bisa tampilkan pada daerah kosong. Dan ini adalah hasil dari galian timbunannya. Jika kita ingin meletakkan hasil perhitungan ini pada Excel, kita bisa lakukan ke volume report. Kita bisa klik, lalu kita klik OK saja. Dan ini adalah hasil dari galian dan timbunan yang bisa kita input ke perhitungan Excel kita. Bisa kita copy saja. Dan ini adalah hasil dari kopian galian dan timbunan kita. Oke, kita lanjut balik ke Civil 3D lagi. Dan selanjutnya kita akan menampilkan diagram dari mesh hole. Kita klik saja pada bagian mesh hole. Kita langsung saja klik create diagram. Dan ini adalah tampilan dari diagram mesh hole yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita bisa melihat dari
point of view dari si pengemudi. Kita bisa klik pada bagian drive, kita enter, lalu kita bisa pilih pada profil 1, kita klik OK. Nah, pada bagian speed bisa kita ubah sesuai dengan kriteria perancangan kita. Kali ini 60. Setelah itu bisa kita play. Oke, sekian video tutorial pembuatan jalan tipe full circle FC. Saya ucapkan terima kasih.